Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Keluarga besar GBI Katarisus, selamat pagi. Shalom Aleichem. Damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan diberkatilah kita yang datang dengan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya percaya buat waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan, merupakan suatu anugerah yang dinyatakan untuk setiap kita menjadi milik kepunyaannya yang selalu ada di dalam kuasa-Nya. Siapkan hati kita, hidup kita, tubuh kita untuk selalu ada dalam hadirat-Nya. Ku percaya Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, yang Kau limpahkan dalam hidup kami, untuk kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Ku percaya bahwa hidup kami oleh anugerah kasih setia-Mu. Kami rindu naikkan pujian bagi Engkau, Tuhan Allah dan Rajaku. Lebih dalam lagi, ku menyembah-Mu Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berdiri bersama-sama ya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kau Allah yang ku tinggikan, Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah dalam roh dan. Mari sekali lagi dengan syukur kita ku tinggikan, dan Kau Tuhan melebihi, lebih dalam menyembah dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam roh dan kebenaranku ku persembahkan bagimu, Tuhan Allah sumber kekuatanku. Kau penghibur dalamku, Kau penolongku, Kau kekuatanku, selalu dalam hadirat kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Baba sekayanda ramena namuluyasya udira galana manda masete kayanda taramana manamu ose menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, Kau Allah sumber kuatku, Kau pertolonganku dan gunung batu keselamatanku. Kau menara perlindungan di dalam hidupku. Kudus, 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 kudus Engkau Allah yang kudus. Kemuliaan-Mu, kesetiaan-Mu melebihi dari segala yang ada. Kuasa anugerah-Mu mengalir memenuhi jiwa tubuh ruhku. Ku menyembah-Mu selalu dalam hadirat dan kemuliaan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu benar. Kami bersyukur, kami bersyukur dalam hadirat dan kemuliaan-Mu. Kita rapase kita ya. Oh, Sena. Oh, darku di mana masa
makaya naturawa halimanamu inaga wosia semakaya semakaya sidan ore wasidaya nanunai sibanaramono se alo ya Yahewa Yehosea Sebaya Woya Yesu Siamanaro Ayashi Hayawasea Moyoane Olai Maroso Sivana Maravose Sivaune Merose Dia Samane Maravasa Siorema You are Adonai, Inohoria, Jebotina, Yoshina Mane, Holy Aramose, Tiana Maramose, Adonai, Adonai, Holy Spirit. Holy Spirit, terpujilah Engkau Bapakku, Tuhan Allah dan Rajaku, kekuatan dalam hidupku. Engkau mengasihi hidup kami selalu. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam namamu Yesus Kristus, Sang Penebus dalam hidupku, yang selalu dalam hidupku. Terpujilah Engkau selalu untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Ditinggikan namamu untuk selama-lamanya. Dalam hidupku hanya untuk kemuliaan namamu. Jadikanlah hidupku saksimu dalam Engkau. Tuhan, waktu yang baik Kau berikan dalam hidup kami. Untuk kami bersekutu dalam rumahmu. Untuk menaikkan pujian syukur bagi Engkau. Dan Kau memperdengarkan suaramu atau melalui hambamu. Dengan urapan baru. Urapan baru nyata di tengah-tengah kami. Kuasamu nyata tengah-tengah kami. Diurapilah semua yang hadir dalam nama Tuhan. Naikkan pujian bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan katakan bersama. Amin. 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 Shalom Aleichem. Damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Katakan depan belakang kiri. Tuhan memberkati engkau semua. Depan kiri, depan belakang. Kanan kiri. Silakan duduk. Kita percaya kebaikan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya anugerahnya Tuhan selalu membawa damai sejahtera. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Mari sekali-kali bareng-bareng sama-sama katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Semua katakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama sekali kan. Hari ini harinya Tuhan,
Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yang percaya bahwa hari ini harinya Tuhan katakan amin. Yang amin kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Allah sanggup melakukan perkara yang besar dan memberkati hidup kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata. Dengan iman dan percaya mau katakan, Dia akan mencukupkan dan memberkati semuanya. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yuk sama-sama bertepuk tangan, yuk. Bareng-bareng, yuk. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Mari serukan sama-sama, katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu,
sekarang dan dulu sekarang, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Haleluya, aku diberkati Tuhan oleh kemurahan-Mu, Yesus. Setiamu nyata bagiku, firman kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Sama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah Tuhan bagiku, hidupku selalu diberkati, selalu dalam kuasa-Mu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bukan saja aku semua diberkati, tetapi kamu semua, kalian, kita semua diberkati. Sama-sama katakan, God. Kamu diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi. Tuhan bagiku. Sekali lagi, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan
bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Dan kami semua yang ada di sini, katakan, ku diberkati. Ku terima berkat-Mu, limpah dengan syukurku yang kunyatakan bagi kemuliaan nama-Mu Bapakku dan Rajaku. Sebagai tanda ucapan syukur kami bawa uangku dalam rumah-Mu, sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami bawa di saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita cek lagi, kita persembahkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Sekali lagi Tuhan memberkati. Berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita menghadapi segala tantangan yang Tuhan mau. Tetaplah percaya dan yakin dengan imanmu. Kuatkan hatimu. Dia akan melakukan yang terbaik bagimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya terlambat menangkapmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Untuk kita berdiri bersama-sama, mari siapkan hatimu untuk Tuhan berkarya dan berkuasa atas kita. Mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya
takkan terlambat ku mengangkatku. Tuhan pasti sembuh, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ini satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu. Kami menyembah kepada Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di masa-masa sukar hidup kami, Tuhan tetap setia menyertai kami. Layaklah Tuhan, Engkau menerima segala pengagungan, puji-pujian, penyembahan kami. Tuhan Yesus yang hadir, yang bersemayam di atas penyembahan kami. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya kehadiran-Mu yang melawat, memerdekakan, memulihkan hidup kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan yang memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi untuk kami belajar akan firman-Mu, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Berfirmanlah, sebab kami siap untuk terima firman-Mu. Roh Kudus urapi dan berkati hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Baik, mari silakan duduk saudaraku, puji Tuhan. Jemaat Tuhan katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kita melakukannya. Yuk, hari ini kita mau belajar tentang disiplin rohani murid Kristus. Kita akan baca dari 1 Timotius pasal yang keempat. Seharusnya kita baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan baca ayat 6, 7, dan 8. Sekali lagi, 1 Timotius pasal 4, ayat 6, 7, dan 8. Kita baca sama-sama. Di depan juga sudah ada, ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah-mu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, pernyataan yang dilontarkan Paulus untuk anak didiknya Timotius ini menjadi sebuah teguran, menjadi sebuah peringatan Paulus kepada Timotius. Kenapa? Karena saat-saat itu di tempat Timotius melayani di kota Efesus, ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda yang seharusnya disampaikan di dalam firman Tuhan. Dan saya mau katakan, bukankah hal ini saudaraku juga yang sedang terjadi hari-hari ini? Ada begitu banyak guru-guru melalui media sosial, ada begitu banyak pengkhotbah-pengkhotbah melalui internet yang bisa kita lihat. Mereka mengajarkan sebuah pengajaran-pengajaran. Dan saya mau katakan saudaraku, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang keliru. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang tidak benar
yang tidaknya seharusnya demikian. Oleh karena itu hari ini saudaraku, biar kita boleh belajar saudaraku untuk mendisiplin kehidupan kerohanian kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Ya, oke. Saudaraku, tanpa kedisiplinan, saya katakan tidak akan mungkin seseorang mengalami pertumbuhan. Tanpa kedisiplinan yang dijaga terus-menerus, kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus tidak akan bertumbuh dewasa. Jadi saudaraku, saya mau bilang kalau orang mau menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan rohani, kalau orang mau mengalami sebuah kedewasaan rohani, dia harus secara kontinu, terus-menerus mendisiplin kehidupannya, mendisiplin kerohaniannya untuk dia mengalami pertumbuhan menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudaraku, kita mau coba gali, kita coba mau pelajari disiplin rohani yang seperti apa yang harus dijaga, yang harus dimiliki oleh saudara dan saya, supaya kita boleh menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan, menjadi pribadi yang dewasa sebagai murid Kristus. Yang pertama saudaraku, ya, firman Tuhan bilang pada ayat yang ke-6, coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, pernyataan Paulus yang menyatakan saudaraku bahwa terdidik dalam soal-soal pokok iman, ini bicara tentang ajaran. Dan waktu saya coba gali dan pelajari saudaraku, bicara tentang ajaran, ini bicara seperti kita mengkonsumsi makanan secara rohani. Kalau engkau mau bertumbuh sehat, kalau engkau mau bertumbuh normal, kalau engkau mau menjadi pribadi yang baik, maka konsumsilah makanan yang sehat, yang baik, betul? Dan secara rohani, ajaran-ajaran tentang pokok-pokok iman, ajaran yang sehat, yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan. Inilah yang seharusnya kita disiplin di dalam kehidupan rohani kita. Hal yang pertama yang perlu kita disiplin untuk kita menjadi manusia rohani yang mengalami pertumbuhan dan menjadi dewasa, kita disiplin dalam ajaran. Kita disiplin dalam firman Tuhan. Pokok-pokok iman, ajaran yang sehat yang kita terima. Terdidik dalam soal-soal pokok iman. Dituliskan di sana saudaraku, seorang murid Kristus adalah mereka yang tidak berhenti belajar dan tekun mempelajari soal pokok iman. Jujur ya, saya katakan saudaraku, saya kadang-kadang sedih gitu ya, ngeliatin jemaat sudah ikut Tuhan sekian lama, tapi pertumbuhan kerohaniannya hampir-hampir tidak ada. Masih tentang asas-asas prinsip-prinsip dasar firman Tuhan pun masih belum mengerti. Kemarin saudaraku ada satu orang jemaat ya bertanya tentang makan babi saudaraku. Ya, karena saya punya satu keyakinan, ini kayaknya habis nonton YouTube atau nonton media sosial apa begitu ya. Lalu dapat sebuah pengajaran begitu ya. Kan hari-hari ini kan ada begitu banyak guru-guru, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang disampaikan para pengkhotbah-pengkhotbah dan menyampaikan sesuatu yang berbeda yang biasa kita dapatkan. Ajarannya mungkin mengajarkan bahwa orang Kristen makan babi, maka dia akan dihukum oleh Tuhan. Ya, lalu dia bertanya, ayatnya ini loh Pak. Ya, ayatnya di Yesaya ya kalau nggak salah ya. Ya, dalam kitab Yesaya. Ya, makan babi dihukum Tuhan. Waktu saya baca ayat itu dalam hati saya sedih gitu ya. Kenapa tentang pokok-pokok iman, tentang dasar-dasar iman, ajaran-ajaran fundamental, fondasi kerohanian kita masih juga banyak yang belum mengerti. Saudara, saya mau bilang begini saudaraku, ya dengar baik-baik.
kita percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Tetapi yang harus kita pahami dan kita mengerti bahwa di dalam hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hukum sipil. Kita orang Kristen itu tidak terikat dengan hukum sipilnya orang Yahudi. Karena kita orang Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, kita terikat terhadap hukum sipil, hukum negara Indonesia. Kalau kita melakukan tindakan kriminal, hukumnya itu yang menggunakan hukum Indonesia, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, bukan hukum Taurat, mencuri tangannya potong begitu. Kan enggak, tapi kita ikut hukum negara. Penjara sekian tahun begitu kan. Makanya kita tidak terikat terhadap hukum sipil, hukum negara dari orang-orang Yahudi yang ada dalam Perjanjian Lama. Yang kedua tentang hukum peribadatan, hukum agama. Makan babi itu bicara tentang hukum peribadatannya orang-orang Yahudi. Yang menunjukkan tentang pembedaan bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah, Yahweh, Allah yang sesungguhnya yang berbeda dengan ilah-ilah, Allah-Allah yang diaku oleh bangsa-bangsa sekitar. Maka orang-orang Yahudi, orang Israel harus hidup berbeda. Dan penekanan pembedaannya secara lahiriah. Mereka harus disunat. Dan sunat yang dilakukan ya sunat lahiriah, benar-benar disunat. Berbeda dengan kita bukan lagi kewajiban sunat secara lahiriah, secara jasmani. Tetapi kita penekanannya kepada hati. Apa yang ada di dalam hati. Sebab Tuhan bukan melihat apa yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi kita tidak terikat lagi kepada hukum peribadatannya. Makan babi itu untuk menunjukkan bahwa terjadi pembedaan antara bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa sekitar yang tidak menyembah Allah. Mereka yang menajiskan diri dengan makanan-makanan haram. Pembedaan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sebagai umat Allah dalam Perjanjian Lama. Maka mereka harus kudus. Karena itu mereka dilarang makan babi. Sebab babi melambangkan binatang yang najis. Tetapi bagaimana dengan kita? Sekali lagi kita tidak terikat dengan hukum agama. Kita tidak terikat dengan hukum peribadatannya orang-orang Yahudi. Firman Tuhan bilang segala sesuatu makanan halal. Asal dengan ucapan syukur. Bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan. Tetapi apa yang keluar. Yang masuk ke dalam mulut kita, ujung-ujungnya katanya ke jamban. Kalau sekarang gak ada jamban. Ke kloset, ke kakus, ya, ke spiteng gitu ya. Jadi itu gak menajiskan kita. Yang menajiskan justru apa yang keluar dari hidup kita, dari hati kita. Itu yang seringkali menajiskan kita. Sekali lagi penekanannya bukan pada secara lahiriah, tetapi hati, ya. Kemudian saudaraku bicara tentang pokok-pokok iman. Ini bicara tentang apa? Tentang Tritunggal. Bahwa Allah kita adalah Allah yang esa, namun hadir dalam 3 pribadi. Ini sudah berulang-ulang kali, tapi juga seringkali masih juga bingung. Lalu ada gambaran-gambaran begitu ya, Allah itu seperti matahari. Lalu ada cahayanya. Ada panasnya, ada apa lagi? Ya pokoknya itulah Allah gitu ya. Diibaratkan seperti ini, diibaratkan seperti ini. Jadi kacau beliau begitu ya. Enggak, Allah enggak seperti itu saudaraku. Allah adalah Allah yang esa, yang hadir dalam 3 pribadi. Tetapi kita percaya bahwa Allah yang esa yang dipakai oleh Alkitab tidak pernah merujuk kepada only one, kepada keabsolutan, kemutlakan,
satu seperti orang-orang Kedar mempercayainya. Kalau orang Kedar menggunakan kata esa dari kata yahid atau wahid yang merujuk kepada bilangan satu, yang merujuk kepada only one. Tetapi kita menggunakan kata dari esa, kata yang dipakai adalah kata ehad atau ahad, gabungan dari beberapa menjadi satu. Ya, kita mempercayai Allah itu esa. Dalam hakikatnya, dalam esensinya, dia satu. Ya, apalagi tujuannya, keinginannya, kehendaknya esa. Nggak pernah keinginan Bapa berbeda dengan keinginan Yesus. Keinginan Yesus berbeda dengan keinginan Roh Kudus. Kalau engkau berdoa mencari kehendak Roh Kudus, so pasti itu kehendak Bapa, kehendak Yesus. Kalau kau cari kehendak Bapa, pasti itu keinginan Yesus, kehendak Roh Kudus. Berbeda dengan kepercayaan saudara kita yang di Bali, ada pencipta, ada pemelihara, tapi ada juga perusak. Ini kan jadi kontradiksi begitu ya. Enggak. Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam keesaan, di dalam kehendak, esensi, keinginan, apapun dalam satu kesatuan. Karena itu ini yang perlu kita pahami dan kita mengerti. Kalau saudara tanya, kenapa Allah yang Esa mesti hadir dalam 3 pribadi? Ya saya juga nggak bisa jawab saudaraku. Karena demikianlah keberadaan Allah. Kalau Allah bisa kita pahami dan kita bisa mengerti sepenuhnya, maka dia bukan Allah. Kita adalah ciptaan, dia sang pencipta. Belajarlah untuk tunduk seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Allah hadir dalam 3 pribadi. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya ketika manusia diciptakan. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Enggak pernah dikatakan baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku. Kata kita itu merujuk jamak. Artinya lebih dari satu pribadi. Ya, waktu Allah menciptakan manusia, 3 pribadi Allah hadir dalam penciptaan. Apalagi waktu Yesus dibaptis. Di situ ada Yesus dalam rupa manusia yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang ada di kepala Yesus. Dan suara dari sorga, suara Bapa. Langit terbuka dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada banyak lagi kejadian yang menyatakan jelas kehadiran ketiga pribadi Allah dalam momen yang sama. Dan saya mau katakan saudaraku sekali lagi bahwa biar kita boleh disiplin dalam ajaran kita. Jangan mau kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Ya, jangan kita mau diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Katanya orang Kristen, tapi masih percaya sama Feng Shui. Mau bikin rumah, hitung dulu anak tangga. Anak tangga pertama, lahir. Anak tangga kedua, gede, tumbuh. Anak tangga ketiga, tua. Anak tangga keempat, mati. Makanya gak boleh bikin tangga 4, 8, 12. Kenapa? Langkah terakhirnya mati. Mati, mati. Si. Anak Tuhan kok masih percaya begitu? Maunya anak tangga itu yang 1, 5, berapa? 9. Terus tambah 4, 13 gitu ya. 13 juga gak boleh katanya gitu ya. Pusing lagi dah. Saya mau bilang saudaraku, kita orang percaya hidup kita bukan ditentukan dengan perkara-perkara demikian. Dengar baik-baik. Segala nasihat, petunjuk yang baik menurut orang-orang dunia, kita harus sadari itu di bawah otoritas firman Tuhan. Kalau engkau percaya dengan firman Tuhan, engkau harus menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupmu.
yang mengerti dan mau katakan amin. Nasihat-nasihat baik. Kalau makan jangan ongkang-ongkang kaki, nanti dapat mertua bawel gitu ya. Ya sebenarnya sih mertua bawelnya itu tambahan gitu ya. Ya kan kalau lagi makan goyang-goyang kaki begitu kan kelihatannya nggak enak gitu kan. Berdiri, anak gadis jangan berdiri di depan pintu, nanti berat jodoh. Sebenarnya bukan berat jodoh. Lo sempit-sempitin jalan, udah tahu pintunya kecil, lo nongkrong di depan pintu lagi gitu kan. Sebenarnya nasihatnya baik, tapi ingat saudaraku, segala sesuatu nasihat yang baik sekalipun kita harus sadari bahwa semuanya ada di bawah otoritas firman Tuhan. Kalau kau percaya firman Tuhan, jadikan firman Tuhan itu otoritas tertinggi di dalam hidupmu. Yang mengerti boleh bilang amin. Ketuhanan Yesus, nah ini juga perkara yang masih terus diperdebatkan begitu ya. Ya, kenapa? Karena hari-hari ini muncul sebuah pengajaran tentang Yesus itu jadi Tuhan waktu dia dibaptis. Sebelumnya belum jadi Tuhan. Apalagi cerita tentang waktu umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Dia merantau ke India, dia belajar ilmu nujum di India. Pulang-pulang jadi sakti mandraguna. Ini kan yang didengar kan? Ya, Yesus jadi Tuhan setelah dia menyelesaikan misi penyelamatan. Waktu dia terangkat naik ke surga, baru dia jadi Tuhan. Sopo yang bilang? Sekali lagi, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menginkarnasikan dirinya sebagai manusia. Pertanyaannya, apakah sebelum dia menginkarnasikan dirinya sebagai manusia, Yesus sudah ada? Sudah ada. Cuman dia belum jadi manusia. Makanya dia disebut Alfa dan Omega. Sebelum segala sesuatunya ada, dia sudah ada. Alfa, Omega. Setelah segala sesuatunya sudah tidak ada, dia tetap ada. Bisa dipahami saudaraku? Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada dalam hakikat kealahannya. Tetapi Paulus katakan dalam kitab Filipi, dia memilih untuk mengosongkan dirinya. Lalu memilih menjadi manusia, menjadi seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Untuk menebus dosa kita manusia. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran. Saya tekankan sekali lagi saudaraku. Tadi pagi saya sudah tekankan ini. Guru boleh banyak. Kau boleh buka telingamu untuk guru-guru itu. Saya enggak punya hak untuk melarang saudara. Silahkan, guru boleh banyak. Saudara boleh buka telinga untuk terima pengajaran-pengajaran dari mereka. Tapi saya mau bilang saudaraku, dengar baik-baik. Rumahmu tetap di tempat ini. Gereja ini adalah rumah rohanimu. Dan akulah Bapak rohanimu. Bisa dipahami saudaraku? Bisa dimengerti tentang perkara ini? Guru boleh banyak. Tapi saya mau bilang, dengarlah pengajaran. Apa kata Bapak lu? Kira-kira begitulah. Apakah kalau saudara tersesat, kalau saudara jadi bingung, saudara jadi gamang, saudara bisa tanya sama orang itu? Enggak bisa. Ujung-ujungnya saudara akan cari gue. Belajarnya di mana, mabok sendiri, akhirnya jadi bingung sendiri. Saya katakan saudaraku, yuk buka penerima pengajaran boleh-boleh saja. Saya tadi pagi sudah cerita ya. Saya pernah belajar dari seorang hamba Tuhan tua, ya sekarang sudah almarhum. Ya, yang ditolak, yang di blacklist sama GBI saudaraku. Evangelis Andreas Samudra. Kalau saudara pernah dengar, Revival Total Ministry, RTMA. Saya pernah belajar sama dia. Yang perjamuan kudusnya cocok. Jarum, pakai jarum. Saya pernah belajar dari orang itu saudaraku. Karena saya punya filter kan, punya saringan. Mana yang benar, mana yang baik, saya bisa pilah gitu. Tapi kalau saya
kalau saudara belum punya filter seperti itu, saya sih Bapak berharap janganlah banyak-banyak guru. Nanti lo pusing sendiri. Ya urusan makan babi aja dia pusing. Benar, ini saya serius saudaraku. Ya, karena hari-hari ini terlalu banyak guru dan yang membuat kita jadi bingung. Ya, ketidaksalahan Alkitab, dengar baik-baik, Alkitab absolut tidak pernah salah. Alkitab aslinya tidak mungkin salah. Kalau hari ini ada salah, itu karena yang pertama, karena salah penyalinan. Bahasa Ibrani itu saudara, ya, itu bahasanya tidak ada vokal. Coba kata mana yang tidak ada vokal? Semua kata pakai A, I, U, E, O, betul? Saya, A-nya vokal. Saya mau ke pasar, semua ada vokalnya. Ini cuman konsonan. Coba ngomong pakai konsonan doang, jangan pakai vokal. Ya nggak bisa ngomong lah, di Indonesia susah gitu. Vokalnya saudaraku hanya menggunakan gini tuh. Titik 2 di atas, titik 1 di bawah, garis di atas. Itu vokalnya saudaraku. Dan dulu belum ada mesin fotokopi, dulu disalin dengan tangan. Dan jangan saudara berpikirnya kayak zaman sekarang. Ingat loh, Alkitab kita adalah kitab suci, salah satu kitab suci yang tertua. Yang diproduksi bukan satu zaman. Coba lihat kitab-kitab suci orang lain. Semua diproduksi dalam satu zaman. Oleh satu sumber. Kitab sucinya orang ini, ya sumbernya si ini. Betul ya? Kitab sucinya agama ini, sumbernya dari nabinya si ini. Kitab sucinya orang Kristen bukan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah nulis kitab. Kitab sucinya orang Kristen itu dibuatnya kurang lebih oleh 40 orang penulis lebih. 4.000 tahun dari masa ke masa. Dari zaman sebelum Yesus menginkarnasikan dirinya sampai Yesus mati dan terangkat naik ke sorga. Penulisan itu tidak pernah ditulis oleh Yesus. Ini yang saudara harus pahami dan mengerti. Kitab suci kita itu sangat unggul. Kenapa unggul? Diproduksi 4.000 tahun lebih oleh 40 orang penulis. Kalau ini bohong, kalau ini kebohongan, masa kebohongannya bisa rantai-merantai dan semua nyambung. Satu benang merah yang sama, satu garis besar yang sama. Keselamatan datang dari Allah. Bisa dipahami saudaraku? Sekali lagi, disiplin dalam ajaran supaya kita boleh menjadi terdidik dalam soal-soal pokok iman. Oleh karena itu next, minta tolong, lanjut. Bertekunlah dalam baca kitab suci. Seorang murid Kristus menopang hidup rohaninya dengan firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani. Firman Tuhan adalah sumber ajaran sehat. Sekali lagi saya mau bertanya sama saudara dengan jujur. Jawablah, siapa yang sudah baca firman Tuhan setiap hari? Boleh angkat tangan adik-adik. Puji Tuhan, sudah semakin bertambah walaupun masih sedikit sekali. Saya mau berkata saudaraku, yuk. Tidak jemu-jemunya saya mau mengingatkan. Kalau engkau mau bertumbuh secara rohani dengan rohani yang sehat. Disiplin dengan ajaran. Belajar firman Tuhan. Pembacaan kitab suci setiap hari. Dan awasilah diri dan ajaran. Ini buat para pengajar ya. Buat para pemimpin-pemimpin di tempat ini. Murid Kristus sejati juga harus terus mengevaluasi dan mengawasi diri dan ajarannya. Hidupnya terbuka di depan orang untuk diberi masukan, diberi kritikan. Kemarin saya ngobrol dengan Bapak Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Himawan Linardo.
Ya, dia menyatakan sebuah pernyataan, dia bimbing kita, dia nasihati kita ya, karena beliau sudah umur senior. Dia nasihati kita. Salah satu penyebab ada begitu banyak muncul hari-hari ini ajaran-ajaran sesat, hamba-hamba Tuhan besar yang akhirnya jadi kacau, yang jadi ngaco. Salah satu unsurnya yang terpenting, karena mereka sudah tidak ada lagi orang yang bisa, yang berani untuk menasihatinya, mengkritiknya, mengkoreksinya. Kita tahu seorang hamba Tuhan yang keluar dari GBI lalu membangun sebuah sinode baru, dan hari ini ajarannya semakin kacau balau dan semakin ditentang oleh banyak pendeta. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang berani untuk mengkritik, nggak ada lagi yang berani untuk ngajarin, nggak ada lagi yang berani untuk koreksi ajarannya. Saya mau berkata siapapun kita, termasuk saya selalu minta untuk dikoreksi sama rekan-rekan saya. Saya bergaul dalam komunitas teologia, saya punya komunitas orang-orang departemen teologia. Mereka mengkoreksi ajaran saya, pandangan saya. Supaya kita saling mengisi, saling menasehati. Karena tidak bisa tidak, harus mengevaluasi diri, mengawasi diri dan ajaran. Hidup terbuka di depan semua orang untuk diberi masukan. Orang kalau sudah gak bisa dinasehati, gak bisa dikritik, bahaya saudaraku. Karena itu mari disiplin rohani kita untuk dalam ajaran. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Yuk coba kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jangan kembali dulu, tetap di ayatnya ya. Perhatikan baik-baik saudaraku. Paulus menasihati kepada Timotius ya, untuk jauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek moyang. Latih dirimu untuk beribadah. Ini kata beribadah di sini saudaraku, ini bukan hanya bicara tentang ibadah seperti yang kita lakukan 2 jam lalu selesai begitu. Ini pun latihan ibadah 2 jam aja banyak yang absen melulu begitu ya. Saya ngeliatin absen, ntar si Anu gak hadir. Besoknya si Anu hadir, yang lain gak hadir gitu ya. Tuker-tukeran terus. Lebih dari itu saudaraku, latih disiplin dalam ibadah. Ini yang dimaksud adalah bukan sekedar ibadah 2 jam 1 minggu. Tapi maksudnya adalah kehidupan kesalehan, hidup dalam kebenaran, hidup seperti apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Membentuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Paulus bilang begini saudaraku ya. Aku bukan pelari yang sembarang berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarang memukul. Aku melatih diriku dan menguasainya. Kenapa? Jangan sampai nanti orang lain masuk kerajaan sorga, aku ditolak. Saya mau katakan saudaraku, tidak bisa tidak. Kalau saudara mau menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, saudara harus mendisiplin diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Latih dirimu beribadah dalam konteks hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, oke, next kembali ke materi. Murid Kristus dapat menjalankan disiplin ibadahnya mulai dari menjauhi tahyul dan dongeng. Tahyul dan dongeng dengan berbagai bentuk telah memecah perhatian orang percaya, mengikis disiplin rohani murid Kristus. Saya mau katakan saudaraku, mengerikan sekali. Saya menjumpai ada begitu banyak orang katanya Kristen. Realitas kekristenannya pada saat dia meninggal bisa istrinya bawa. Ini Pak, jimatnya almarhum, saya serahin ke Bapak. Buat apaan? Katanya Kristen, tapi masih percaya
opo-opo, masih percaya jimat, masih percaya liam keng, masih percaya tiam hio, masih percaya kertas hu. Saya nggak tahu kalau orang mungkin dari suku Minahasa atau dari Batak, mungkin tanam kepala kerbau kalau mau bangun rumah, mau melakukan ini, mau melakukan itu. Hari ini firman Tuhan katakan, jangan lakukan itu semua, tahyul-tahyul, dongeng-dongeng, ajaran-ajaran yang tidak benar. Kenapa? Karena itu akan memecah perhatian orang percaya dan mengikis disiplin rohani orang percaya. Amin. Biar kita boleh menjadi pribadi yang mendisiplin hidup kita, jadikan Tuhan Yesus satu-satunya sumber kehidupan kita. Oke. Godaan lainnya adalah lebih menaruh perhatian pada latihan untuk tubuh jasmani. Meskipun berguna, tetapi latihlah beribadah seharusnya lebih diperhatikan. Latihan beribadah seharusnya lebih diperhatikan daripada latihan badani. Saudara, kita selama ini punya kecenderungan berpikir kalau bicara tentang latihan badani hanya sebatas kepada olahraga. Padahal saudaraku, waktu saya coba gali dan pelajari ayat ini saudaraku, ini bicara tentang latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji baik hari ini maupun yang akan datang. Ini kata latihan badani bukan hanya bicara tentang olahraga saudaraku, tapi kegiatan, pekerjaan, sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Seringkali ada begitu banyak orang lebih memfokuskan kepada sesuatu yang menjadi keinginan hatinya. Entah itu pekerjaannya, bisnisnya, hobinya, keinginan hatinya. Berguna enggak? Berguna. Tapi Alkitab bilang terbatas gunanya. Sedikit kegunaannya. Kenapa? Karena itu semua hanya untuk berguna dalam hidup sekarang ini. Tetapi kehidupan rohani, kehidupan yang saleh, kehidupan beribadah kepada Tuhan, itu mengandung janji bukan hanya untuk hidup yang hari ini. Berguna bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi sampai kepada kekekalan. Yang mengerti boleh bilang amin. Latihan badani hanya bermanfaat pada masa kini, tetapi beribadah, kehidupan saleh, kehidupan rohani adalah hal yang memiliki dimensi berkat dan manfaat bukan untuk masa kini saja, melainkan hingga kekekalan. Ya, dulu di warta jemaatnya GBI Poris Gaga ada tulisan dari salah seorang presiden Amerika Serikat. Saya lupalah namanya siapa gitu ya. Nasihatnya begini, hidup hanya satu kali. Kalau Bu Serli pasti hafal nih. Ya, karena kita tiap hari baca gitu ya. Wartanya itu lagi gitu ya. Hidup hanya satu kali. Itu pun akan segera berlalu. Tetapi apa yang kita kerjakan untuk Kristus itu sampai kepada kekekalan. Mantap. Ini serius saudaraku. Ya. Jadi saya mau bilang pekerjaan, latihan badani, bisnismu, pekerjaanmu, hobimu itu berguna enggak? Berguna. Tapi ingat, jangan melebihi dari latihan kerohanian, latihan ibadah di dalam hidupmu. Itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena itu mengandung janji, bukan hanya berguna untuk masa saat ini, tapi sampai kepada kekekalan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Wah, ini ya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan bilang begini. Beritakanlah dan ajarkan semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pemain multimedianya tidur di belakang. Diikuti dong, Neng. Ini ganti ayat dulu firman Tuhannya. Sekali lagi saudaraku. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkan semuanya itu.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudaraku, yang ketiga yang firman Tuhan catat, kedisiplinan apa yang harus kita miliki untuk kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Disiplin dalam kesaksian hidup. Paulus tekankan untuk jadi teladan kepada Timotius dalam kehidupannya, menjadi sebuah kesaksian hidup, ya. Makanya pada ayat 11 Paulus bilang beritakan dan ajarkan semuanya itu. Apa yang diberitakan? Coba kita lihat ayat 10-nya, saudaraku. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ternyata saudaraku, saudara sadar tidak sadar, kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Saudara dan saya punya tugas untuk menyatakan nama Kristus Yesus di tengah-tengah dunia ini. Kesaksian hidup adalah sarana yang efektif dalam pelayanan untuk menjadi berkat. Ajaran yang sehat harus disertai dengan praktek hidup yang sehat juga. Dan saya mau berkata, untuk kita menjadi saksi Kristus, yang paling efektif bukan hanya dengan perkataan kita, tetapi dari kesaksian hidup kita. Paulus menekankan agar Timotius menjadi teladan dalam sikap, perkataan, dan tindakan untuk mempengaruhi orang lain, hidup jadi berkat. Keteladanan hidup adalah hal utama. Keteladanan hidup adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Keteladanan berbicara lebih keras daripada teori yang disampaikan. Karena itu saudaraku, sungguh saya mau katakan kita harusnya malu. Kalau kita jadi orang Kristen, udah berapa lama kita jadi orang Kristen? Sekian puluh tahun dengan bangganya. Sudah berapa lama kita di jemaat sini? Wah, saya udah 30 tahun. Ini kan gereja udah 30 tahun lebih begitu ya. Tetapi hidup kita nggak pernah berubah. Hidup kita nggak pernah ada mengalami sebuah dimensi kerohanian yang lebih baik. Saya mau katakan saudaraku, jadilah teladan. Itu bukan bicara tentang berapa usia kita. Tapi bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Karena itu yang ketiga saudaraku, jadilah kita pribadi yang disiplin dalam kehidupan. Kerohanian kita menjadi sebuah kesaksian hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, biar sungguh-sungguh hidup kita boleh menjadi pribadi yang mendisiplin. Karena tanpa kedisiplinan rohani, kita nggak mungkin bertumbuh, kita nggak mungkin menjadi pribadi yang semakin dewasa. Disiplin soal ajaran, disiplin untuk kita mengerti pokok-pokok iman, ajaran-ajaran dalam kebenaran. Yang kedua, disiplin dalam ibadah. Kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena itu jadikan Alkitab itu sebagai pedoman tertinggi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, disiplinlah dalam kesaksian hidup. Biar hidup kita jadi teladan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari nyatakan, ku tak membawa apapun juga. Inilah yang kupunya, hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah saya mengundang kerajaan kudus untuk tampil ke depan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana pun ku bawa. hati yang menyembah dalam roh dan Di dalam nama kebenaran Bapa, sampai Putra dan Roh Kudus, selamanya. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
hadapan kami ada roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Kristus. Biar pagi hari kami boleh mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan buat kami. Dan kami percaya anugerah-Mu bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu layakkan kami Tuhan dengan cara yang benar untuk menikmati berkat perjamuan kudus ini. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya mau bertanya, adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan kudus? Di ruangan ibu dan anak sudah semua? Baik, kalau sudah semua, saudara boleh angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Amin. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apa yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Amin. Hari ini pegang janji firman Tuhan, bahkan apa yang menjadi persoalan, pergumulan, masalah dalam hidupmu, Tuhan sudah beri kekuatan, kecakapan baru dalam hidup kita. Bahkan ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara boleh angkat cawan anggur di tangan kanan kita lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Amin. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian,
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau sangat baik. Yesus penyelamatku, Yesus pertolonganku. Aku percaya. Terima kasih. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Kasih setianya besar, anugerahnya berlimpah di dalamku. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur. Bersyukur buat kesempatan yang indah kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus ini. Kami boleh mengingat betapa besarnya kasih Tuhan buat kami. Betapa indahnya pengorbananmu yang menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Tanpa kematianmu Tuhan di atas kayu salib, maka kami akan binasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya anugerahmu, berkatmu mengalir buat setiap kami. Kami terima berkat perjamuan kudus ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 5 November 2023. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat BAN silahkan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan QRIS atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu. Jam 9.15 pagi bertempat di gereja. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah ini yang diadakan secara onset bertempat di gereja lantai 2. Terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan, tanggal 8 November. Jam setengah 8 malam diadakan secara tatap muka bertempat di gereja. Mari awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu jam setengah 6 pagi. Diadakan online via Zoom. Khusus bagi kaum pemuda dan remaja hadirilah ibadah Youth dan Tim Katarizo diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore diadakan tatap muka bertempat di gereja. Kemudian ibadah dewasa muda Katarizo akan diadakan Sabtu depan.
Tanggal 11 November dengan pembicara Pendeta Ferdinand Butar-Butar, MTH, jam 6 sore bertempat di gereja. GKT Arizo akan mengadakan Natal HUT gereja yang ke-32 tahun. Diadakan tanggal 24 sampai 25 Desember 2023. Dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata, yang bertempat di Kebun Subogor. Acara ini dikenakan biaya sebesar 200.000 per orang dan gereja juga masih memerlukan dana untuk acara ini. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk menabur dapat langsung mengonfirmasi ke bendahara atau sekretariat gereja. Mari doakan dan kita dukung bersama acara ini. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia GKT Arizo akan diadakan Sabtu depan tanggal 11 November jam setengah 4 sore. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini untuk memberkati kaum wanitanya Allah. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudari Angelita Sus, Bapak Budiono, Saudara Farel Manuel, Ibu Lydia dan Ibu Rini Sofiana. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun Saudari Angelita Sus, Bapak Budiono, Farel Manuel, Ibu Lydia, Ibu Roni Sopiana. Panjang umurnya, sehat badannya, Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita sudah mendekatin di bulan November ini, dan juga kita sudah sebentar lagi kita akan nyampe di bulan Desember. Desember tanggal 24-25, jangan lupa kita akan sama-sama merayakan HUT GBI yang GBI GKT Arizo yang ke-32 dan juga Natal bersama yang ada di Kebun Subogor. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang sudah mendaftar, mari persiapkan. Yang belum, nah ini masalah dana, yang belum membayar boleh bantu untuk membayar supaya segera kita selesaikan tanggungan kita. Kami berterima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bukan cuma membayar pribadi saja, tapi membawa persembahan yang lebih daripada yang keluarga kita. Terima kasih. Tadi pagi juga kami bersyukur, biasanya gembala sidang itu mintanya gratis biasanya gitu, dibayarin. Tapi bersyukur kita punya Pak Gembala yang memiliki hati hamba. Tadi pagi sudah diserahkan, saya lihat cukup tebal gitu. Keluarganya kalau ada kan 5 orang, tapi kalau cuma 1 juta kan saya kira cuma sedikit, itu cukup tebal. Terima kasih Pak Gembala, menjadi contoh. Dan juga beberapa, termasuk ada beberapa tempat ini yang sudah bukan mendonasi ya, tetapi menabur di dalam pelayanan ini, dan saya percaya Tuhan memberkati. Ada beberapa keluarga yang sudah membawa lebih untuk pelayanan ini. Sekali lagi Tuhan memberkati dan persiapkan semuanya. Sekalipun saya nggak bisa bayar, nggak apa-apa, ngomong saja sama kita akan selesaikan, kita urus. Tapi yang belum bayar, ayo bayar segera dan kita selesaikan. Dan saat ini kita juga akan bawa persembahan persepuluhan dalam rumah Tuhan. Kita tadi pagi sudah, dan juga ada beberapa yang sudah ditransfer atau bisa melalui scan kris juga sudah disediakan. Jadi sekarang nggak repot-repot. Boleh kita bawa ke dalam rumah Tuhan penuh sukacita, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku dengan limpah-limpah. Kita bawa persembahan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kita berdiri bersama-sama yuk, kita berdiri bersama-sama. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini Tuhan, kami juga datang dengan penuh sukacita dengan membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Kami tahu semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan menginginkan untuk 1/10 bagian kami bawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan supaya dikelola di dalam rumah Tuhan. Karena itu kami melakukan bagian kami di dalam kasih kami dan ketaatan kami kepada firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang memberkati setiap hidup kami. Seperti janji firman-Mu, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam hidup kami. Bahkan kami mendapat perlindungan, pagar perlindungan-Mu itu yang membungkus kehidupan kami. Tuhan menghadik seluruh belalang-belalang pelahap, belalang-belalang pengirik yang coba hendak menyusahkan hidup kami. Tuhan sudah hadik jauh dari hidup kami. Amin. Bahkan ada perlindungan Tuhan dimanapun kami berada, keluar masuk kami dari rumah kami, Tuhan yang sertai. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Tuhan memberkati. Inilah persembahan persepuluhan kami yang kami bawa dengan penuh sukacita ke dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga penuh dengan sukacita berdoa buat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usia dalam minggu ini. Buat saudari Angelita, buat Bapak Budiono, buat saudara Farel Manuel, buat Ibu Lydia, buat Ibu Rini Sofiana. Kami percaya Tuhan mereka tambah usia, tambah hidup diberkati dalam perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi harapan, kerinduan, cita-cita masa depan mereka, Allah sumber berkat kami melimpahkan berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa biar senantiasa keadaan mereka baik, sehat, terpelihara dalam keadaan yang baik, supaya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat gereja kami, GBI Katariso, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh menjadi satu wadah yang Tuhan terus percayakan untuk menjangkau banyak jiwa, menumbuh dewasakan setiap pribadi, menjadi umat Tuhan yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati rencana kami Natal di Kebun Subogor. Tuhan menolong segala apa yang kami perlukan. Bahkan kami percaya perjalanan kami pergi dan pulang mendapat perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia adalah kasih Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Karena itu kami bersatu hati memberkati Indonesia. Biar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Berdoa buat pemilihan umum tahun 2024. Suhu politik yang semakin panas. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi bangsa kami akan menjaga bangsa kami. Amin, amin. Biar stabilitas nasional tetap terjaga. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh pemerintahan di daerah-daerah. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Amin. Hati yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Kami percaya Tuhan Kau memberkati buat bangsa Indonesia. Dijauhkan dari segala bencana, dari segala hal-hal yang penuh dengan kecelakaan. Menjelang musim penghujan Tuhan, biar Tuhan kendalikan dan berkati Indonesia. Jauhkan dari banjir, tanah longsor, dari hal-hal yang membahayakan. Kami menyerahkan Indonesia dalam anugerah berkat Tuhan. Amin, amin. Bahkan buat setiap kami percaya Tuhan Engkau memberkati hidup kami. Amin. Apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan kami, Tuhan berkati. Amin. Limpah anugerah berkat Tuhan. Amin. Tuhan berkati keluarga kami, penuh dengan keharmonisan, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam hidup kami.
Karena itu mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang mari sama-sama nyatakan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu dan Tuhan selalu memberkati hidup kita. Tuhan memberkati.